Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama ilmu bersama seorang yang sangat luar biasa, seorang praktisi digital marketing, mantan guru honorer. Beliau juga merupakan salah satu top leader dan juga top reward di KMB TCA. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ilmu kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, dengan mempersingkat waktu, saya hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Pak Nyoman Aris dari Jombang. Assalamualaikum Pak Aris. Pak Aris belum hadir ya? Assalamualaikum Pak Aris. Ya baik teman-teman, kita Guys, ini adalah kisahku. Semoga tidak membosankan ya. Oke, siapkan kopi, kencangkan sabuk pengaman, lanjut. Yang pertama, ini adalah fotoku yang pertama guys. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya, kalau dilihat dari fotonya, ada masa depan suram. Ini adalah hobiku yang mana sehari-hari aku adalah seorang gitaris. Dan akhirnya aku bekerja dengan sekian hobiku, dan bekal ini alhamdulillah aku menjadi seorang guru. Ya, bukan cita-citaku sih, ini adalah inginan orang tua. Dan sempat juga pernah aku ditawarin nih, dalam mungkin seperti orang-orang kebanyakan, ditawari sebuah bisnis, belum dilihat tapi langsung ditolak. Ya biasa, seperti penyakit orang umum biasanya kebanyakan. Apa itu? SMS, sudah miskin sombong lagi. Oke, kita lanjut ya. Ya, akhirnya aku jalanin hidup seperti guru-guru kebanyakan. Berangkat pagi, pulang sore, kadang malam kalau ada lembur. Ya, semua fine-fine aja sampai akhirnya aku dipertemukan seorang jodoh. Dan alhamdulillah kita menikah. Alhamdulillah gak pakai lama. Allah berikan dua momongan yang luar biasa, cantik dan ganteng. Ya kayak bapak ibunya. Semoga gak ada yang ngomong kepedean ya. Sampai akhirnya anak aku ini sering sekali sakit guys. Dan dari situlah aku mulai sadar, ternyata hidup tidak bisa hanya cuman gini-gini aja. Dan di sini aku mulai sadar bahwa ternyata selama ini aku belum ngelakuin apa-apa untuk hidupku dan keluargaku. Jadi pengen nangis. Tolong dong siapin tisunya. Bercanda. Oke, kita lanjut. Dan di saat ekonomi kita lagi buruk, kalau orang Jawa bilang sudah sangat mendelosor banget, justru Allah pertemukan dengan bisnis yang dulu pernah saya tolak, dan mungkin hampir 90% masyarakat sepelekan ini bisnis, dan mungkin banyak mereka juga menolak. Bisnis apa itu? Ya, pasti teman-teman sudah bisa jawab. Yes, networking. Dengan sedikit keraguan, karena tidak ada pilihan, ya sudah, aku jalanin bisnis ini. Cuman aku jalanin bener-bener dengan serius, dan aku komitmen. Memang di awal tidak mudah sih menjalankan ini. Kenapa? Karena saya belum punya ilmu, wawasan belum cukup, dan banyak mental block yang menganggap bahwa kayaknya saya nggak mungkin, saya nggak mampu. Tapi subhanallah, setelah aku dipertemukan dengan seorang mentor yang luar biasa dan orang-orang yang sudah terbentuk sukses, aku belajar di sana, dan subhanallah, ini hasilnya. Di tahun pertama alhamdulillah aku bisa berangkatin ibu mertua, dan di tahun kedua 2 kali aku bisa berangkat sendiri sama istri,
sekaligus bisa berangkat menggandeng ibu bapak kandung luar biasa, subhanallah. Dan bukan hanya itu pula, di tahun 2017 bisa mendapatkan apresiasi sebesar 497,5 miliar, dan tahun 2018 bisa dapat kurang lebihnya sepertiga miliar. Bukan hanya itu, Allah juga berikan kesempatan kami bisa jalan-jalan keliling luar negeri. Subhanallah, aduh indah banget. Tak disangka ya ternyata ya, bisnis yang selama ini pernah saya tolak, bisnis yang dianggap remeh oleh masyarakat, bisnis yang mungkin hampir 90% masyarakat anggap sepele, ternyata ini bisa merubah hidup kami, keluarga besar kita, dan subhanallah hari ini pun yang menjadi wasilah kita semuanya bisa sukses bersama. Masya Allah, ini adalah kisah saya. Dan kalau menurutmu bagaimana? Apa masih negatif seperti saya dulu? Nggak apa-apa, nikmatin hidup kamu sekarang, dan next ketunggu di garis kesuksesan. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah Allah. Bapak Nyoman Susanto Expo. Selanjutnya, oke siap, 1, 2, 3. Masya Allah, Alhamdulillah sangat termotivasi dengan video yang baru saja kita saksikan ya teman-teman, bahwa itu benar-benar ketika kita istiqomah di bisnis ini, insya Allah hasil juga hasilnya tidak akan mengkhianati, ya kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, alhamdulillah Pak Aris, Pak Nyoman Aris sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita, mengosongkan gelas ilmu kita. Semoga ilmu yang akan disampaikan beliau nanti benar-benar bisa kita pahami dan kita praktekkan di bisnis ketika kita menjalankan bisnis di Armina Daily ini. Baik Pak Aris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nahira dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Siap Kak Nahira, Masya Allah, luar biasa ya. Gimana Kak Nahira? Alhamdulillah ya, Pak Aris silakan, ini udah teman-teman sudah nggak sabar nih mau menikmati sajian ilmu dari Pak Aris ya. Siap. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, senang rasanya saya berjumpa dengan teman-teman semuanya ya, karena lama ya kita nggak ketemu di ngopi sore ya. Semoga hari ini perjumpaan kita menjadi silaturahmi ya, menjadikan umur kita panjang, rezeki kita diperbanyak sama Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala musibah ya dan mara bahaya. Dan yang kedua kali niatkan thalabul ilmi, semoga Bapak Ibu semua yang hadir hari ini diberikan Allah nikmat rezeki, pemahaman, dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terkait hari ini saya akan sharing ya terkait dengan reward ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena kenapa kok reward sih Mas Aris gitu ya? Ya karena usaha ini kalau mau sukses ya kuncinya, alat ukurnya adalah reward gitu. Dan leader sukses di usaha ini ya, alat ukurnya apa? Bukan komisi tapi reward Bapak Ibu semuanya ya. Karena banyak kalau ngomong orang di Arna Daily yang punya income puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tapi ketika dia tidak sebagai priority reward ya, maka namanya tidak akan dikenal di nasional. Woi, kenapa Mas Aris gitu kan? Ya karena reward itu sebagai alat ukur menunjukkan bahwa Ibu semuanya bukan hanya sukses, bukan hanya punya income, tapi Bapak Ibu juga menjadi wasilah banyak perubahan buat orang lain gitu ya. Makanya kalau mentor kita semuanya mengatakan bukan hanya sekedar sukses, tapi juga mulia gitu ya Bu semuanya. Jadi makanya kan sukses mulia ya, sukses mulia. Paham ya Bu semuanya ya. Kalau sukses aja banyak orang di luar sana, banyak Bu. Orang punya mobil, punya uang, penghasilan banyak. Tapi orang yang sukses mulia itu yang tidak banyak. Nah, insya Allah ya, Mas, semoga wasilah kendaraan usaha ini, Armina Daily, dan wasilah ilmu dari dahsyatnya keajaiban rezeki, Bapak Ibu semuanya, bukan hanya Allah jadikan orang-orang yang sukses,
orang-orang yang kaya, tapi juga orang-orang yang mulia. Allahumma amin ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Eh gimana sih kita bisa bisa nantinya menjadi salah satu orang yang apa namanya? Seorang peraih reward di usaha ini ya. Elemen yang pertama Bapak Ibu semuanya, menjadi seorang peraih reward itu buat orang-orang yang belum pernah capai reward, itu ibarat wilayah yang asing ya, atau bisa jadi ini namanya dunia lain gitu ya. Dunia lain gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu belum pernah jadi peraih reward, otomatis Bapak Ibu pasti akan nggak tahu bagaimana caranya, jalannya seperti apa. Bapak Ibu pasti nggak tahu, pasti asing gitu ya. Makanya hal inilah yang harus kita pahami dulu. Kita harus punya elemennya dulu ya. Ya, sukses di sini menjadi seorang peraih reward itu syarat utama yang pertama adalah satu, itu punya pembimbing yang sudah terbukti. Itu. Contoh, teman-teman mau ke Surabaya, tapi teman-teman nggak tahu jalan Surabaya. Pertanyaannya, bisa sampai Surabaya nggak? Bisa Mas Aris, itu kan. Ya bisa, tapi cuman waktunya kan lebih lama. Gitu. Ya, Bapak semuanya. Ya, nah ini penting banget sama. Kalau mungkin kalau ke Surabaya sekarang mah gampang ya karena ada GPS ya. Sudah ada Waze itu kan ada GPS itu kan mungkin gampang. Masalahnya kalau reward sudah ada GPS-nya belum? Ada udah pasang GPS belum? Gitu. Ya, ini penting banget Bapak Ibu. Penting banget. Sebenarnya GPS-nya sudah terpasang, sudah ada. TCA udah buatin GPS-nya, alur jalannya sudah ada. Cuman banyak sekali teman-teman yang keluar atau menyimpang dari GPS yang sudah ditetapin. Nah, ini pentingnya kenapa harus punya pembimbing sebagai alarm pengingat ya, alarm kesuksesan teman-teman semuanya. Oke. Deal. Ini yang pertama. Elemen yang kedua, punya niat dan fokus untuk dapat rewardnya. Gitu. Ya, mohon maaf kalau niat aja itu masih bisa melihat. Niat kuat. Gitu. Ya. Punya niat kuat dulu. Nah, orang punya niat kuat itu kan pasti tahu value benefitnya. Value benefit itu kenapa sih kok selalu saya katakan value benefit? Iya, orang itu bisa tergerak hatinya karena orang itu memahami keuntungan dan keunggulan. Ya, keuntungan dan keunggulan gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, punya niat yang kuat dulu. Anda punya niat yang kuat nggak untuk jadi peraih reward? Punya, Mas, tapi kok tidur terus? Terus gimana dapat rewardnya gitu kan? Niat itu nggak cukup dengan ucapan, niat itu nggak cukup hanya dengan tulisan, tapi niat itu juga disertai dengan sebuah tindakan. Halo, ya kan? Saya pengen makan sate, pingin. Senang sate nggak senang, lapar nggak lapar. Tapi kalau hanya cuman ngomong, hanya cuman ini, tapi nggak pernah bertindak, ya sampai kapanpun Anda nggak akan makan sate. Deal? Meskipun satenya ada di depan mata Anda, di depan mata kita. Halo, itu ya punya niat yang kuat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah punya fokus. Fokus. Ingat, saya pernah ini apa namanya? Mbak Juli pernah ngomong dulu ya, mentor itu ngomong. Di Arna Daily itu fokus kita banyak. Ada yang fokus masalah, ya. Kemudian ada yang fokus solusi, ya. Kalau ada fokus masalah, masalah terus yang akan datang. Percaya saya Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang kita fokusin itu yang akan menarik ke situ. Contoh, fokusnya masalah. Masalah ini hilang, tambah lagi besok lagi. Masalah hilang, tambah lagi. Karena fokusnya masalah. Ya kan? Enggak masalah kalau saya fokus solusi. Oke, fokus solusi. Pertanyaannya adalah, selama kita hidup, masalah itu akan ada atau masalah itu akan hilang? Halo, teman-teman, selama kita hidup,
Allah selalu akan kirim masalah-masalah nggak Bapak Ibu semuanya? Iya, Pak. Tantangan lah, atau nggak ada masalah. Tantangannya, Pak. Ada, 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 selalu ada. Oke, deal ya, setuju ya berarti ya. Bahkan sampai meninggal pun emang masalah selesai, malah banyak lagi itu kan tanggung jawabannya gitu. Jadi selama masalah itu ada, Anda maka selama Anda fokus solusi, maka waktu Anda akan habis untuk cari solusi. Ya, bukan fokus pada masalah, juga bukan fokus pada solusi, gitu. Ya, terus fokus pada apa, Mas Aris? Fokus pada tujuan akhir Anda. Anda tujuannya mau apa sih? Gitu. Saya maunya bisa umroh, fokus pada itu. Saya maunya bisa punya income, Mas Aris, 25 juta per bulan. Nggak usah banyak-banyak, 25 juta aja wis cukup buat saya. Gitu. Oke, fokus di situ. Udah nggak usah ngomongin masalah, udah nggak usah nyari solusi apa-apa. Fokus bagaimana caranya saya dapat income 25 juta per bulan dalam rentang waktu setahun, paling lama 2 tahun ini. Titik. Gitu. Karena masalah akan terus ada, ujian akan terus ada, karena tantangan, ujian, masalah itu dikirim sama Allah bukan untuk melemahkan orang. Masalah dikirim bukan untuk menjatuhkan Anda, tapi masalah itu dikirim untuk memperkuat Anda, Bapak Ibu. Ya, perkuat secara mental, memperkuat kita secara visi misi, memperkuat kita secara, ya intinya Anda menjadi pembeda daripada orang biasa lah gitu. Ya. Tapi kalau setiap kirim masalah ngeluh, kirim masalah ini, percaya saya, waktu Anda habis, mungkin usia Anda bahkan habis, belum tentu Anda sampai pada tujuan akhir Anda. Ya. Nah, ini Anda harus punya fokus, ya. Fokus Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ya, fokus, jangan tolak-toleh. Ketika fokus ada tukang bakso lewat, no, itu kan ada cilok lewat. No. Ya jadinya nggak fokus gitu ya. Fokus pada target, ya. Fokus pada reward, titik, gitu, ya. Nah, alasannya apa reward? Alasannya apa harus ngejar reward? Karena reward itu, ya kan, orang kalau ngomong ngejar plan A, belum tentu dapat plan B, Bapak Ibu. Kalau orang ngejar plan B aja, mungkin dapat plan A, dapat plan B, tapi belum tentu dapat reward. Tapi kalau orang itu fokus ngejar reward, fokus membangun aset, ya kan, dan membesarkan omset, maka udah pasti dua-duanya dapat, semuanya dapat, ya. Plan A dapat, plan B dapat, reward dapat, tim berkembang, ya kan. Ini yang penting Bapak Ibu. Oke, ini elemen yang kedua. Ya, satu harus punya pembimbing, ya. Makanya kalau misalnya saya nggak dapat reward, tak cek dulu siapa pembimbing Anda. Gampang kan ngeceknya kan? Indikasinya ini kok, gitu. Ini pembimbing saya namanya si Fulan. Apa prestasinya? Gitu. Alhamdulillah beliau udah tembus punya 4 mitra. Rewardnya belum. Berarti pembimbing Anda belum kualifikasi. Gitu. Simple kan Bapak Ibu semuanya. Ini bukan masalah keras, enggak. Ini masalah sistem, ini masalah pola. Jadi kalau pola itu kalau udah ngomong kualifikasi, berarti udah nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, Mas Haris, siapa pembimbingnya? Pak Harun. Apa kualifikasinya? Beliau adalah founder DKR. Apa prestasinya? Beliau pernah tembus 2, sekian miliar. Beliau pernah sekarang ini punya ini. Jelas kualifikasinya. Berarti kalau saya tembus reward, jelas kan? Mentornya jelas, pembimbingnya jelas kok. Bapak Ibu semuanya. Enak kan kalau ngecek, enak gitu. Makanya Bapak Ibu harus punya kualifikasi dulu. Ya, apa tolak ukurnya? Ini. Yang kedua, oke, berarti kualifikasi pembimbingnya udah jelas gitu. Prior reward tinggi, besar, integritasnya bagus, ya. Sekarang yang kedua, ini, ya, niat Anda kuat nggak? Oh, kuat Mas Haris gitu. Apa yang Anda lakukan setiap hari? Ya, seberapa intens Anda dalam membreakdown reward Anda, seberapa intens Anda dalam memantau, mengkontrol perkembangan dari tim Anda. Mana catatan omset Anda? Ada nggak? Berapa omset Anda sekarang? Terapan terakhir Anda buka sistem aplikasi apa namanya, member area. Tahun lalu kayaknya Mas.
Di mana letak niat kuat Anda, mana konsistensi Anda, mana fokus Anda. Jadi kalau nggak dapat reward, wajar nggak? Ya wajar. Indikasinya loh, jelas teman-teman Bapak Ibu. Ini bukan masalah keras banget, bukan keras. Ini masalahnya kalau Anda mau capai seperti leader besar yang capai, tapi kualifikasi Anda harus sama dong, gitu. Ayo contoh siapa yang Anda mau tanya, gitu, ya kan? Di sini ada mungkin kalau leader saya ada Pak Eko, gitu. Pak Eko siapa pembimbingnya? Pak Harun. Jelas, ya. Mau ngomong apa coba? Apa yang dikerjakan Pak Eko? Setiap hari 100% yang Pak Eko kerjakan adalah Arina Deli, nggak ada yang lain. Ayo ngomong apa coba? Nggak bisa ngomong apa-apa. Wajar nggak kalau beliau rewardnya tembus gede? Siapa lagi? Ayo, Anda mau tanya gitu. Private besar coba tanya. Nah, ini adalah hal yang penting. Kalau Anda mau tembus ini. Kalau ini sudah selesai, elemen yang ketiga berarti. Yang ketiga apa? Anda harus punya yang namanya daftar tim kualifikasi. Apa masalah tim kualifikasi? Tim yang memang menjadi kandidat Anda yang benar-benar sesuai kategorinya. Kategori itu kayak gini. Contoh kalau menurut saya, kalau kategori saya, prior itu adalah satu punya pembimbing, kemudian dia punya kualifikasi niatnya kuat, fokusnya bagus, ya kan? Itu. Kemudian trainingnya rutin, konsultasinya bagus, nggak ngeyelan, gitu kan? Nah, ini berarti kualifikasi nih. Ini tim kualifikasi saya ini, gitu. Tim kualifikasi ini mungkin jumlahnya nggak banyak teman-teman, nggak apa-apa, ya. Tim kualifikasi ini, ya kan, minimal kalaupun Anda punya cuma 2 atau 3 orang aja itu udah cukup kok. Bagi saya udah cukup. Kalau saya pribadi, karena dia adalah menjadi tim penggerak di tim saya nantinya yang akan menggerakkan tim-tim mereka, ya kan, yang nantinya akan mendapatkan cloning langsung dari keilmuan semua kita. Jadi pola yang kita pakai, mereka juga pakai, ya. Nah, makanya di sini ada namanya PDC dan planning, doing, controlling, sama satunya lagi adalah peka, monitor, lapor, gitu, ya. PML. Ini salah satunya. Itu cuma bahasa sih Bapak Ibu semuanya untuk menyimpulkan aja. Tapi kalau kita nggak pernah laporan, nggak pernah mengkontrol, nggak pernah konsultasi, ya kalau terjadi sesuatu baru lapor, ya leader besar Anda nggak akan bisa apa-apa. Leader besar kita itu hanya akan memberikan yang mereka tahu. Sedangkan yang diketahui leader besar kalau nggak pernah kita sering konsultasi, yang ditahui ini yang pembimbing itu orang yang bukan hanya menjadi konsultan, tapi memang benar-benar memantau Anda secara detail di lapangan, gitu, ya. Ada nggak gitu? Nah, Anda punya daftar tim kualifikasi. Nah, pertanyaannya, punya nggak? Gitu. Siapa orang-orangnya? Apa yang pernah diikutin? Bagaimana keilmuannya? Bagaimana trainingnya? Rutin nggak? Kalau ngopi sore gini, datang nggak? Ada sudah cek nggak? Kalau ngopi pagi, datang nggak? Ada sudah cek belum? Halo, ini penting. Ya, mungkin ini adalah teknis yang hanya 10% Bapak Ibu. Tapi 10% ini akan melengkapi 90% ilmu HPS yang sudah kita pelajari, ilmu mindset yang sudah pernah kita pelajari selama ini di komunitas kita ini. Ya, makanya harus ada ini meskipun hanya 10% tapi ini penting. Ya, yang keempat apa? Ya kan? Daftar pertumbuhan omset dan jaringan. Ya. Kalau saya dan teman-teman di tim biasanya saya cek pertumbuhan, teman-teman punya pertumbuhan omset itu harian Bapak Ibu, ya kan? Ketika ada pertumbuhan langsung dicatat, pertumbuhan dicatat, pertumbuhan dicatat. Kenapa? Ini untuk mengkoneksikan antara pikiran, perasaan sama target omset kita. Dari sini pun saya bisa melihat historinya, perkembangannya itu bertumbuhnya secara harian, mingguan, atau bulanan, ya kan? Dari sini nanti akan bisa dihitung nilai rata-rata pertumbuhan sampai target akhir gitu. Nah, ini ada ilmunya dan ini juga membutuhkan ibaratnya coaching khusus, bahasanya itu pembimbingan. Kalau nggak ada pembimbing yang ngecek ini siapa?
Apalagi yang ngecek ini pembimbingnya belum pernah ribet. Saya yakin dia nggak paham ini gitu. Ya kan? Eh, terlalu tinggi nggak ya? Nggak kedengeran ya? Nggak ya teman-teman ya? Oke. Ya, saya mau mencoba men-sharingkan ya. Men-sharingkan Bapak Ibu. Ya, karena bagi saya Bapak Ibu semuanya, kemajuan SDM itu jauh lebih penting daripada kekuatan hanya sekedar jaringan bertumbuh. Gitu ya. Jaringan Anda besar, tapi kalau nggak ada SDM yang mumpuni di sana, itu percaya saya hanya tinggal nunggu waktu pasti akan ambruk Bapak Ibu. Gitu. Makanya saya lebih lebih fokus, teman-teman jangan, kalau saya biasanya ke tim ya, teman-teman jangan fokus ke mitra dulu, bukan maksudnya nggak ngereka mitra, bukan, tapi fokus untuk ke SDM kita harus dikencengin dulu, karena kita punya mitra yang butuh bimbingan kita. Kalau teman-teman tidak mau belajar tapi hanya maunya memerintah ke mitra, hasilnya mitra kita nggak jalan. Oh, kita nggak ngelakukan kok, merintah-merintah gitu. Ya, kita lakukan dulu. Kita lakukan, baru nanti mitra melihat yang kita lakukan, akhirnya mitra ngikut apa yang kita lakukan. Betul atau benar? Karena suara kita itu nggak kuat. Yang kuat itu adalah tindakan kita. Gitu. Ya, ini. Ayo teman-teman aktivasi, Anda sendiri sering telat. Ayo teman-teman harus semangat, Anda sendiri down. Nah, gimana tuh coba? Itu. Ya. Nah, hal ini yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami. Jadi, fokus ke ilmuwan Bapak Ibu. Ayo kenceng ke ilmuannya. Ketika Bapak Ibu pintar, Bapak Ibu semuanya nanti memiliki pola yang benar. Bapak Ibu ngolah kolamnya bagus, closingnya bagus, ya, follow up-nya canggih gitu. Kemudian hubungannya sama leader besarnya harmonis, ya kan? Saya yakin leader Anda, mitra Anda pun akan mengikuti cara Anda, Bapak Ibu. Tanpa Anda suruh pun mereka akan ngikutin. Ya. Tapi kalau Anda belajarnya males, ya kan? Training males, sama leader besarnya nggak harmonis gitu, ya kan? Malah justru sering gunjing leader besarnya di belakang gitu. Percaya saya Bapak Ibu semuanya, Anda akan dikirim mitra-mitra yang sama dan nggak boleh protes, ya kan? Itu hukum karma terjadi namanya, ya kan? Hukum karma terjadi, ya. Makanya selalu berdoalah Bapak Ibu semuanya, ya Allah, berikan saya selalu kerendahan hati, ya Allah, berikan saya, butakan mata saya, tulikan telinga saya tentang keburukan leader besar saya. Kenapa? Namanya leader kita itu manusia biasa. Leader kita manusia, orang, makhluk biasa gitu. Jadi diciptakan oleh Allah pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Bukankah kelebihan dan kekurangan itu akhirnya kita menjadi makhluk sosial? Ya kan? Anda punya kelebihan, saya punya kekurangan. Saya punya kelebihan, Anda punya kekurangan. Ketika disatukan, kelebihan Anda akan menutupi kekurangan saya dan kelebihan saya akan menutupi kekurangan Anda. Bukan begitu kan? Yang namanya konsep silaturahmi, konsep berkomunitas Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda harus paham itu dan harus benar-benar menjaga. Ya. Oke, saya minum dulu. Seger banget. Silakan diminum kopinya teman-teman semuanya. Silakan. Mohon maaf kalau kurang kurang manis, mohon maaf ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman punya selera manis atau selera kurang manis. Ya, yang penting dinikmati dulu, minum kopinya dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan ya Pak. Oke teman-teman semuanya, ditambah lagi yang kelima terakhir ya, yaitu adalah memahami kombinasi omset reward. Ya, banyak teman-teman yang pingin tembus reward tapi nggak tahu. Ya Allah, semoga ketularan apa? Ketularan ketembus reward yang berapa? Ya tak doain. Saya pingin tembus reward babat habis. Oke, berapa kombinasinya? Berapa? Saya lupa, saya lupa. Aduh, itu gimana caranya bisa tembus? Anda aja nggak masukin di alam bawah sadar gitu, ya. Kalau kita nggak tahu, ya gimana cara kita doa gitu kan? Kalau kita tahu, ya Allah, jadikan saya peraih riwayat babat habis. Mudahkan saya untuk meraih omset jalur terkuat saya itu 700 juta, yang kuat saya satunya adalah 300
60 juta ya Allah dalam waktu akhir bulan ini. Amin. Jelas kan spesifik doanya, ya kan? Doanya spesifik, Bapak Ibu. Ya Allah, mudahkan saya bisa tembus eksklusif ya Allah. Terus malaikat datang, eksklusif itu butuh berapa omsetnya gitu kan? Malaikatnya datang, ada ditanya, omsetnya butuh berapa? Lupa malaikat, saya lupa. Kalau nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Ya, dulu itu Pak Harun, Bunda Ana itu selalu ngajarkan kita Bapak Ibu semuanya untuk ngeprint, ya ngeprint kombinasi omset. Ketika open reward gitu ya, semua ngumpul, ya kan? Ayo semuanya di print, ditempel semuanya. Kemudian di handphonenya ini wallpapernya diganti reward gitu, ya kan? Saya juga tetap sama sampai sekarang reward teman-teman. Nah, ya. Jadi kombinasinya harus sih belum kebuka. Ya. Jadi reward, ya. Kalau Anda tanya, Mas Haris, udah badai sendiri ganti ayo. Kalau Bapak habis lanjutan itu butuh omset berapa ayo gitu. Kalau saya ya jelas tahu 37,5 miliar. Ayo, mau gimana nih nanti? Hafal saya kan? Mau per lanjutan per level. Minimal kalau nggak hafal sini ada kok, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah syarat penting dulu, ya. Sebelum nanti ada teknis lagi Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, ini syarat-syarat Bapak Ibu semuanya. Minimal kalaupun Anda nggak tahu ketiga, keempat, kelima, kalau Anda punya pembimbing yang sudah jelas orangnya, peraih reward juga, orang top leader Anda gitu. Saya yakin semuanya akan dipandu secara rinci, detail, step by step-nya. Ya, step by step-nya. Makanya kunci utamanya adalah cari pembimbing Anda dulu yang sudah menjadi peraih reward besar minimal, ya. Jangan masih reward eksklusif ditanyain, kadang-kadang itu eksklusifnya juga tembusnya juga karena dia nggak tahu gitu kan, tahu-tahu tembus reward, gimana cara ngejarnya? Nggak tahu tembus aja gitu kan. Lain kalau seperti itu gimana Bapak Ibu? Ya, ya kalau periode ini tembus tahun depan Bapak Ibu, cara ngejarnya gimana gitu, ya. Makanya kita harus juga tahu secara mindset paham, HPS-nya kebangun, dan teknisnya juga Bapak Ibu juga belajar gitu ya. Nah, itu aja untuk hari ini teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin jika ada salah kata saya, sedikit dari saya ini moga-moga bisa menjadi tambahan bekal buat teman-teman semuanya untuk sukses menjadi peraih reward di Arminada ini. Untuk selanjutnya mungkin insya Allah Jumat depan akan saya sharingkan lebih detail lagi tentang teknis reward ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Boleh dibuka sesi tanya jawab Kak Naira? Insya Allah. Baik, Pak Aris. Berarti tadi tuh ada 5 tahapan untuk kita mencapai reward ya, teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa yang telah disampaikan Pak Aris tadi, teman-teman boleh raise hand untuk bertanya ya gitu dari materi yang telah disampaikan tadi. Silakan teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada ya? Kan tadi itu kan disampaikan Pak Aris ada 5 syarat reward ya Pak Aris. Iya, boleh tanya apa aja boleh teman-teman, jangan khawatir ya. Bu Hajalish Jogja. Silakan Bu Haja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja. Alhamdulillah bisa langsung bertanya. Yang mau saya tanyakan untuk tadi 5 poin itu salah satunya punya pembimbing yang sudah terbukti. Itu apa ngapunten? Apa kita ditentuin seperti saya di atas saya kan Kak Wiwi, kemudian di atas saya lagi Pak Muhajirin, di atas saya lagi panjenengan. Jadi mohon petunjuk atau langsung otomatis di atasnya atau kami nanti boleh memilih atau leader kami yang memilih kami. Itu aja dulu. Matur nuwun. Oke, baik. Bu Haja. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget. Ya, yang jelas kalau untuk pembimbing itu sebenarnya
ya kita nggak usah milih, sudah ada sebenarnya kan ya. Karena contoh semalam tadi kan sudah ada. Bu Wiwi, contoh dari Bu Wiwi dulu gitu ya. Bu Wiwi prestasinya apa? Ibu Wiwi prestasinya apa? Tahu nggak prestasinya apa Bu Wiwi? Ya sudah dapat reward Ah, ah. eksklusif Mm-mm. 2. Mau lanjutan. Sedangkan Oh mau enggak, lanjut. Oh, Bu Wiwi. Prestasinya Bu Wiwi apa? Nah ini ngapunten. Apa ya. salah jawab? Lebih baik dijelasin apa ngapunten. Nah ini teman-teman semua, ini nggak apa-apa. Maksudnya teman-teman semua, ini kebanyakan ini buah jalis ini saya senang, jujur bukan bukan apa ya kasus seperti ini itu nggak satu dua orang, tapi banyak tidak kenal prestasi dari leadernya masing-masing gitu, sehingga trustnya kurang biasanya, ya kan? Itu. Nah prestasi ini harus kita cari, kita cari tahu, ya kan? Ya kita cari tahu. Nah kenapa? Karena kita ini nanti akan belajar sama beliau gitu kan. Nah, jadi kalau Bu Wiwi itu sekarang ini salah satu di tim saya yang insya Allah kurang, nggak tahu udah kemarin sih kurang dikit ya, nggak tahu kalau ini sekarang udah clear ya. Itu adalah salah satu peraih babat habis pemula setelah Pak Muhajirin, ya, gitu. Jadi eh, bagus banget dianya ini ya, ini yang pertama itu. Terus bagaimana saya bisa bisa belajar nggak sama Kak Wiwi itu? Boleh, gitu kan. Tapi belajarnya sama Kak Uwi pun juga nanti bisa sama Pak Muhajirin, juga sama saya bisa. Yang penting satu jalur, tidak menyamping, gitu ya. Karena konsultasi itu harus satu jalur. Kalau kita belajar, kita sharing-sharing, gitu ya, boleh dengan leader lain, boleh yang sudah sukses, boleh, gitu. Kita belajar di sana boleh. Tapi kembali lagi, tetap konsultasinya langsung harus sama leader besar. Contoh seumpama ketika Anda belajar sama leader lain, kok ini kok beda ya sama leader saya ya yang diomongkan biasanya kayak gini. Nah, Anda konsultasikan, jangan ditelan mentah. Itu. Kemarin kan saya belajar sama Bu ini gitu. Terus saya dapat ini. Kalau menurut jenengan gimana gitu. Nanti biar nanti disinkronisasi, diluruskan nanti gitu. Jangan ditelan mentah. Oh, berarti leaderku salah. Ya udah saya tak pindah ke sini. Lah ini bahaya. Paham ya? Itu yang bahaya. Makanya saya tidak pernah nyarankan teman-teman konsultasi sama bukan satu jalurnya. Tapi belajar boleh, sama siapapun boleh. Tapi kalau untuk konsultasi, ngomong pola dan sebagainya itu harus satu jalur. Khususnya adalah jalur orang-orang yang sudah mendapatkan prioritas besar, gitu ya. Karena bisa jadi kelihatannya beda, tapi pada dasarnya intinya sama. Hanya mungkin caranya aja yang berbeda, tapi fokus tujuannya mungkin sama, gitu. Karena kita sama-sama di TCA, ya. Itu ya Bu Jalis ya. Oke, makasih. Dan jangan sungkan. Ya. Ya kan? Tadi Pak San Bu Jalis juga WA saya deh. Nggih. Oke. Nah, sudah. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Nah, ini ada lagi Pak Aris, Bu Oh Maria. Sumarni. Oh Bu Sumarni. Mana Bu Sumarni? Mana Bu? Pak. Bu Iva. Ya. Oh, tak cari mana Bu Sumarni. Bu Iva Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G. Bu Iva. Ini Pak Aris, itu loh poin 3, 4, 5. Saya belum terus keterkaitannya itu gimana Pak untuk menyikapinya kita supaya bisa sukses? Terkaitan dengan yang mana Ibu? Poin 3, 4, 5. Jadi kan gini. Memahami saya. Kan gini, ketika orang itu biasanya kan tanya sama kita konsultasi, contoh Bu Iva. Bu Iva tanya ke saya. Sedangkan selama ini kan Bu Iva kan belajarnya sama siapa kan saya nggak tahu, contoh seumpama nih, gitu kan. Mas Haris, gimana saya bisa tembus rewardnya gitu? Pasti ketika saya nggak tahu, pasti saya ya udah Bu Iva, yang penting kolamnya diperbanyak. Bu Iva ini, tapi secara detailnya di jaringannya Bu Iva yang dibingungkan apa kan saya nggak tahu gitu, karena selama ini kan belajarnya sama siapa kan saya nggak tahu, contoh seperti itu gitu ya. Nah makanya saya ceknya paling gampang adalah Bu Iva, boleh nggak saya daftar omsetnya berapa sekarang, kemudian timnya Bu Iva untuk sebagai support priority-nya nanti siapa. Bu Iva nggak bisa ngatakan, saya juga bingung gitu. Paham ya? Karena untuk sukses di Admet Daily kita butuh tim, namanya teamwork.
Ya, kalau teman-teman Mas Haris, kalau Mas Haris siapa timnya? Nah, itu. Saya ada Pak Muhajirin, ada Budiah gitu kan. Ya kan? Di Pak Jirin ada siapa? Saya bisa nunjukin satu-satu karena saya punya mapping khusus untuk tim, ya. Nah, ini teman-teman harus punya juga siapa timnya, tim penggeraknya. Gitu lah. Ketika nanti fokusnya kepada siapa? Kepada tim penggerak ini yang kita fokusin untuk kita support, kita tanyain, kita kontrol itu di tim penggerak ini gitu. Ya, kalau kita tim penggeraknya aja nggak tahu, nggak punya gitu. Lah terus yang mau dicepetin yang mana gitu. Kalau reward dikejar sendiri pakai pakai kolam sendiri ibaratnya gitu. Ya bisa, tapi berat gitu. Apalagi kalau mau nyampe babat habis gitu. Nggak gampang. Omset 1 M digarap sendiri. Ya, gitu kan. Kayak ada lari lari maraton nggak ada ujungnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pakai tim kan gampang gitu. Tim saya ada sekian. Ya, saya butuh omset sekian. Berarti kita bagi timnya berapa sekian. Kita bagi berapa bulan, kita bagi berapa minggu, berapa hari. Jadi kita punya mingguan per apa namanya? Per DKR harus closing minimal sekian paket sekian gitu. Per tim gitu. Jelas banget. Jelas banget Bapak Ibu. Ya, pertumbuhan omsetnya berapa gitu. Nah, ini penting banget. Contoh kayak Bu Iva. Bu Iva sekarang omsetnya berapa? Omset jalur satunya berapa? Nah, Bener toh? Seperti saya tadi kan? Nggak salah ya. Tapi sama Dwiki itu. Nah, Kalau emang rewardnya Mas Dwiki apa rewardnya Bu Iva? Pertanyaannya gini. Gitu. Kalau ngomong Mas Dwiki ya berarti ya rewardnya Mas Dwiki, bukan Bu Iva. Ini yang mau dikejar yang Mas Dwiki atau emang Bu Iva gitu. Ya kan? Meskipun kita punya keterkaitan anak, ya kan? Ya kalau bisa, kalau mau mencari reward ya single fighter masing-masing gitu. Ya, tapi kalau maunya jadi satu, ya sudah fokus pada satu titik. Ya kan? Kayak saya sama Bu Fitri, kita sudah komitmen satu titik dulu kita garap gitu kan. Ya sudah, berarti ngomongin rewardnya satu titik gitu. Ya kan? Tapi nanti titik yang berbeda gitu. Ya boleh terserah. Tapi kalau kalau Bu Iva mau sabar nggak dapat reward, ya nggak apa-apa. yang Kan ada gitu kan? pengen nih. Loh lah iya, kan gampang. Lah makanya ngeceknya gampang, elemennya sudah ada gitu ya teman-teman. Gitu. Makanya harus merapat ke leader besar masing-masing. Gitu Bu Iva. Berarti kurang ilmu juga saya ya, Pak Aris. Enggak, kurang konsultasi. Iya, Oke, oke, lanjut. Makasih ya Bu Iva. Semangat pokoknya Bu Iva. Pak Aris. Bu Iva ini luar biasa. Ya, Lanjut. makasih. Pak, ini anu sekarang udah jam 5 Pak Aris, masih banyak yang resen. Nggak apa-apa, masih ada waktu, dioptimalkan aja waktunya. Oh iya, siap. Ini ada Bu Eka Prasetya Rahayu. Nah, silakan Kak. Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Nyoman dan Kak Nahira. Sama-sama. Saya di sini mau minta ridhonya dan doa restunya sama Pak Nyoman Ya Allah, untuk saya ridhoi, saya restui, saya ini doakan. reward babat habis Bali, traveling Bali. Reward traveling Alhamdulillah. Bali periode ini habis ya Allah. Bisa closing, bisa tembus dengan omset yang sesuai target. Amin. Amin. Ya Allah. Sampun. Sampun Pak Oke, Nyoman. makasih. Oke, lanjut. Lanjut. Ada Kak Sarah. Sarah TCA. Bu Eka Naira dari depan. Ini kayaknya tadi Bu siapa ya di depan udah 2 hari tadi. Oh ya, siap Pak Aris. Saya melihat paling atas. Coba di scroll paling atas, paling atas. Ya udah Pak Aris yang paling atas muncul di tempat saya. Kak Sarah. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Aris, Kak Nahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sih tapi mau reward banget gitu, tapi Amin. baru yang bisa dihadirkan hanya 3 konsultan. Nah, itu sepertinya mau mencapai reward level-level itu, mohon penjelasan lebih terperinci, saya kurang paham Pak Aris. Iya, Ibu Sarah, kalau boleh tahu, Ya, Ibu Sarah mau kejar reward berapa?
Belum sih, maunya level 1 tapi Iya, berapa Bu? yang Level 1 yang dibutuhkan berapa Bu omsetnya? 99 35. Itu level 2. Level separuh level 2, separuh level 1. Nasi Pak Aris itu. Ya. Nah, makanya kan Bu harus tahu dulu. Ibu pembimbingnya siapa? Kak Pembimbing riwayatnya siapa? Sulistiani, Kak Pembimbing riwayatnya Sulistiani, siapa? Kak Sulistiani. Bu Sulistiani. Ya, Bu Sulistiani ini prestasinya apa sekarang? riwayat Singapura. Dia udah riwayat Singapura ya? Ya, Nah, Ibu nempel aja dulu. Bu, saya minta dibimbing untuk tembus reward level 1 gitu ya. Level 1 itu yang dibutuhkan cuman Ibu Azam apa Mumtaz? Azam Berarti yang dibutuhkan cuman 70 sama 35. 35. Iya. Iya, nggak banyak, Bu. Ja- Kalau Jadi grogi. 99 itu yang kedua gitu. Nah, Ibu catat dulu. Ibu punya catatannya nggak? Punya. Nih Catatannya. lagi Nah, dicatat. catatan reward. Catatan Iya, reward. iya. Cuma kalau ngelihat Pak Aris jadi grogi. Iya, oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti yang penting Bu Sarah Iya, dicatat, ya kan? Punya punya reng-rengannya, gitu ya. Punya iya. reng-rengannya, reng-rengan bahwa kepingin tembus sekian, ya kan? Butuh omsetnya sekian. Lah, ini ada waktu berapa lama? Contoh waktunya ini sampai kalau reward eksekutif itu eksklusif itu sampai Desember. Nanti masih ada waktu 2 bulan, dibagi 2 bulan, ketemunya sekian per minggu berapa. Lah itu yang tahu adalah leader besar Bu, yang sudah pandai membreakdown target. Makanya Ibu harus dekat dengan leader besarnya. Nanti di breakdown kan, Ibu sering laporan, setiap minggu laporan. Kak ini ada pengundang sekian, Kak ini kemarin belum closing tapi tolong dibantu follow up. Terus konsultasi terus, nggak boleh putus. Gitu. Jangan sendiri Bu. Kalau Ibu sendiri percaya saya pasti bingung. Gitu. Karena kan kembali lagi kita ini masih makhluk asing di dunia periwetan kan gitu kan. Gitu. Ya, itu Bu Siti Sarah. Yang Ya. penting semangat selalu ya. Baik, terima kasih Pak Aris penjelasan. Sama-sama. Lanjut satu lagi. Masih cukup kayaknya ya. Yang penting belum azan gitu ya, karena ya. Yuk, silakan. Yang ini ya, yang buka kamera ya, yang nggak buka kamera enggak. Aris ada Kak Asmuda dari Papua Barat. Oke, silakan. Kan Kak. Enggak Buka kamera Pak Aris. Oh ya, buka ya. Bu Asmuda, mana ya Bu Asmuda ya? Bu Asmuda Papua. Wah, ini yang paling ini. Paling jauh ini. Sip. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Asmida. Pak Haris. Siap Ibu. Nama saya bukan Asmuda ya, maaf. Nama Asmida. saya. Ya. Gak apa-apa Bu, Ibu kan masih muda, jadi kan makanya dilihatnya mau ngomong Asmida, muda masihan, Bu Asmuda berarti gitu. Panjang. Amin. Ya, saya langsung ke pertanyaan sebelumnya. Kebetulan saya kan pendatang baru gabung sekitar tanggal 30 kemarin, baru 5 hari ya, 6 hari. Gimana caranya untuk saya cepat mendapatkan reward dan mendapat terkait pembimbing ya, karena saya kan baru belum tahu mereka semua. Jadi kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan supaya saya cepat mendapatkan reward? Oke. Langkah yang pertama adalah karena Ibu belum tahu wasilah leader besarnya siapa, Ibu harus mulai mencari siapa leader besar saya ini gitu. Penting. Bukan hanya sekedar konsultasi, ini masalah nyambung energi Bapak Ibu. Ya kan? Karena kalau kita tidak terhubung dengan energi sumbernya yang besar, itu energi kita itu lemah. Ibaratnya sekarang modalnya cuma semangat aja gitu. Tapi ketika kena benturan dikit, kita gampang berhenti nanti. Lah, makanya temukan ya, Ibu harus mulai menemukan siapa
Kak, tanyakan leader konsultan atasnya. Kak, siapa leader besar kita itu siapa sih gitu. Ya kan? Nah, ini. Nah, untuk kalau saya menghimbau untuk biasanya kalau tim saya ya, kalau teman-teman kalau closing mitra segera laporkan pada leader besar mereka gitu. Kalau saya punya namanya grup startup gitu ya. Masukkan ke grup startup sana biar kenal leader besarnya. Untuk apa? Nanti kita akan buat apa namanya training khusus kecil-kecilan namanya training startup. Ya ini apa aja yang kita lakukan ketika di awal gitu. Nah, ini penting. Fungsinya apa? Yang pertama adalah biar mereka tahu pembekalan yang pertama sebelum memulai usaha ini gitu. Yang pertama. Ya kan, karena pembelajaran di sini nanti kan banyak banget gitu. Akhirnya bingung mana yang mau diserap. Lah, makanya di startup itu kita bekali dulu gitu. Yang pertama. Yang kedua, biar mereka kenal dengan wasilah-wasilah leader besar mereka. Sehingga mereka nanti nggak canggung, nggak bingung, ya kan, dengan dengan usaha ini gitu. Takutnya apa? Biasanya konsultan ini kan masih orang baru. Tahu-tahu konsultannya hilang, dia sendirian merasa kayak ya Allah, kok saya sendirian gitu. Karena saya itu pernah dijurhati sama mitra Mas Haris. Saya itu seolah-olah diajak berenang ke tengah, kemudian saya ditinggal dari tengah-tengah lautan. Kok dalam banget kata-katanya kan gitu, ya kan? Ya gara-gara itu tadi, karena ketika baru closing konsultannya tidak edifikasi leader besarnya, akhirnya tidak kenal wasilahnya sampai ke bawah itu siapa. Nah, ya, jadi ibu yang punya inisiatif yang pertama adalah kenalin ibu sekarang ini lagi berada di jalurnya siapa, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kan di kita kan punya ngopi pagi dan ngopi sore. Ibu pastikan selalu hadir karena ibarat ibu ini belajar mengemudi kendaraan, ibu sekarang lagi diajarin cara mengemudikan kendaraan usaha ini gitu. Ya kan? Karena kalau Bapak Ibu semuanya belum bisa mengemudikan dengan benar kendaraan ini, kayak Bapak Ibu punya mobil, nggak bisa nyetir tapi Bapak Ibu gas saja gitu. Kira-kira bisa sampai tujuan nggak? Iya, malah terjadi hal yang kurang bagus gitu ya. Bisa jadi nyeblung got gitu kan dan sebagainya gitu. Ya, makanya ngopi sore, ngopi pagi ini adalah sarana untuk pembelajaran dasar kita gitu ya. Lah, Bapak Ibu temukan siapa leader besarnya. Sesekali Ibu telepon, Ibu minta doa ataukah Ibu bisa minta tips dan saran gitu. Ya, nanti biar diberikan tips-tipsnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ini punya mitra banyak tapi belum bisa punya keilmuan yang tinggi, hadirkan leader besarnya. Pak Harun sering buka. Ayo, siapa yang mau undang saya gitu. Ya kan? Jangan biarkan leader besar Anda nganggur. Jangan biarkan leader besar Anda itu malah direpotin leader lain gitu. Ambil hatinya gitu. Ya kan? Biar Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ilmu sekaligus rezeki yang leader besar Anda dapatkan, kurang lebihnya minimal Anda juga dapetin. Gitu ya Bu ya. Tapi yang penting semangat dan terus belajar. Oke, lanjut Pak Aris, masih ini. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang punya uzur ya kan, atau di daerahnya udah azan, off juga boleh, ditutup boleh, ditinggal juga boleh ya. Ini kalau materinya tadi sudah, ini hanya studi kasus di lapangan ya. Ini sebenarnya juga pembelajaran ya sebenarnya ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada Pak Ahmad Jamhar. Silakan Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad Jamhar, buka mic-nya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya itu kalau aktivasi itu selama masih jadi mitra atau kapan selesainya gitu? Aktivasi. Ya. Aktivasi terus. Berapa tahun lamanya itu aktivasi? Iya. Jadi gini, Pak Jamhar harus perlu diketahui, Bapak ini lagi berada di bisnis networking, Pak, bukan di bisnis asuransi ya. Kalau asuransi sih Bapak mungkin bayarkan selama 10 tahun gitu ya, kemudian Bapak sudah nggak perlu bayar premi lagi gitu. Ini networking, ini bisnis distribusi gitu, ya kan? Ya otomatis selama Bapak jadi mitra, selama itu Bapak punya kewajiban. Kalau Bapak nggak mau menyelesaikan kewajiban, berarti haknya Bapak siap-siap nggak dapat gitu. Ya kan? Nah, makanya jangan dianggap sebagai aktivasi itu sebagai kewajiban, bukan sebagai tekanan Bapak Ibu.
tapi itu memang sebagai keharusan kita karena kita menjadi seorang mitra gitu ya. Contoh Bapak Ibu semuanya bermitra dengan saya. Ya, Kak Nahira, Mbak Nahira mau jadi mitra dengan saya? Oke. Syaratnya Kak Nahira adalah lakukan ini. Nanti Kak Nahira akan dapat ini. Lah, berarti ketika saya ada apa namanya? Ya, mohon maaf sponsor teman-teman cek. Ya. Jadi di dalam marketing plan ya, makanya Bapak Ibu semuanya kan kalau habis join Arena Daily kan marketing plan-nya kan dibuang. Gitu kan? Nggak pernah dibaca kan. Di situ ada hak dan kewajiban. Bapak Ibu akan bisa dapat plan A. Bapak Ibu dapat plan B. Bapak Ibu akan dapat reward ya. Bapak Ibu akan dapat omset, dapat ini. Kalau Bapak Ibu melakukan ini. Kalau Bapak Ibu nggak lakukan, ya berarti Bapak Ibu nggak dapat. Namanya apa? Hak dan kewajiban. Sama halnya Bapak Ibu jadi karyawan. Bapak Ibu nanti akan dapat gaji lembur kalau Bapak Ibu melakukan lembur. Bapak Ibu nanti akan dapat tambahan insentif kalau Bapak Ibu ini. Bapak Ibu nanti akan dapat gaji plus dapat tunjangan kalau Bapak Ibu melakukan ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini, mohon maaf Bapak Ibu nggak akan dapat. Berarti itu akan dilakukan selama kapan? Ya selama Bapak Ibu bermitra dan bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Betul atau benar? Betul, Pak. Iya. Dan Arena Daily ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya kalau dibandingkan dengan networking di luar sana, Arena Daily itu adalah salah satu bisnis yang memang benar-benar sangat-sangat kecil sekali kewajibannya gitu. Minim banget. Karena kewajibannya cuma apa? Hanya minimal memakai produk loh yang dibutuhkan aja setiap bulan gitu. Nggak ada target penjualan sekian, harus punya omset pribadi sekian. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi di luar sana itu hampir seperti itu. Nggak ada tutup poin itu nggak ada Bapak Ibu. Ya. Ini di sesi lain nanti kita akan bahas tentang networking networking yang fokus pada jalur distributor sama jalur distribusi jaringan konsumen dan jaringan distributor itu ya. Lah kita ini ada di jaringan konsumen. Buat teman-teman yang sudah maghrib boleh di off, boleh lanjut sholat boleh ya. Di sini belum, soalnya di sini masih 10 menit lagi. Ya. Apa? Satu lagi sebagai penutup tongseng. Ya, ini ada Pak Darmawan. Oke, silakan Pak Darmawan. Silakan Pak, diklik mic-nya dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Haris, Bu Nahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Haris, maksudnya kan ini tentang reward ya. Kalau reward itu apakah kita bisa milih sendiri atau udah ditentukan dari perusahaan gitu, Pak Haris? Misalkan kalau udah ditentukan, misalkan level 1 dulu, 2, 3, 4, 5 gitu. Bro, gimana Pak Haris? Atau kita bisa milih gitu levelnya? Ya, mungkin hanya itu aja Pak Haris. Levelnya kalau dari perusahaan tabelnya kan sudah ada. Bapak Ibu bisa milih ya terserah, bisa milih ya juga bisa enggak gitu ya. Dua-duanya bisa ya. Tapi kalau otomatis ya, kalau di situ kan sudah ada tabelnya. Mas Aris, saya ini maunya milih level 5 gitu. Otomatis kalau Bapak Ibu ngejar level 5, ya level 1, 2, 3, 4 dapat semua kan gitu kan. Gitu. Makanya kalau saya sendiri juga pasang target ya. Buat teman-teman juga harus pasang target ya. Targetnya level berapa yang mau diambil gitu. Ya kan? Sambil ngejar reward juga Bapak Ibu harus fokus benar-benar mencetak kandidat gitu. Ya. Bukan hanya cuman closing terus ditinggal, enggak Bapak Ibu. Tapi yang utama adalah closing, kemudian arahkan orang-orang yang sudah closing itu ke pelatihan, ke training gitu. Cek satu persatu namanya, udah ikut ini belum, ya kan? Kalau yang diajak kok nggak mau, alasan tinggal coret dari daftar daftar ini gitu. Berarti maksudnya bukan nggak di ini ya, tapi jangan dimasukin ke fokus kita. Takutnya kalau dengan fokuskan di situ, nanti Anda ketarik fokusnya. Ya, Anda bisa pilih, ya. Anda mau pilih yang level 1, 2, 3, 4, 5 terserah, gitu ya. Tapi jelas di situ ada hitungannya, detail, gitu kan ya.
deadline-nya juga sudah ada. Tapi lebih jelasnya lebih gampang lagi, Pak Darmawan dan teman-teman harus punya pembimbing di situ. Ya, karena kalau ngomong coaching khusus reward itu nggak bisa diselesaikan saat ini juga dalam waktu singkat gitu ya. Pasti ada butuh rentetan gitu. Ada rentetannya bagaimana Bapak Ibu bisa close di reward dengan teknis-teknis yang juga sudah disiapin sama leader besar Anda. Gitu ya, Pak Darmawan. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan ya buat Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin saya boleh informasikan ya kalau mau Bapak Ibu semuanya nanti malam bisa ikut kelas namanya Leader Talk ya. Leader Talk ini adalah salah satu layanan yang dibekalkan oleh kaum leader berkah ya nasional dari mentor gitu ya. Nanti ada Leader Talk ya jam 8 malam tepatnya di channel YouTube sama Facebook ya. Nanti biasanya kita share biasanya ya biar Bapak Ibu semuanya bisa punya tambahan-tambahan ilmu gitu ya. Karena yang hadir hari ini pun juga orang luar biasa. Salah satunya adalah leader besar dari TCA Bapak Ibu semua. Oke, teman-teman semuanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perjumpaan kita ini bermanfaat ya dan Bapak Ibu semuanya menambah wawasan, menambah ilmunya. Dan setelah hari ini, setelah pertemuan ini, semua yang hadir babat habis reward pemula dan lanjutan semuanya. Saya Nyoman Aris mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam dan sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih Pak Aris atas ilmu yang telah disampaikan. Ini sangat luar biasa, menambah motivasi teman-teman semua, menambah semangat untuk terus bergerak, terus action, sehingga bisa mencapai reward. Dan saya doakan teman-teman yang hadir pada sore hari ini, semuanya menjadi bagian dari peraih reward di Armina Daily. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan buat Pak Aris, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi pahala jariah untuk Pak Aris dan keluarga atas ilmu yang telah disampaikan tadi. Baik teman-teman, karena udah mau maghrib juga, tinggal berapa menit lagi maghrib. Saya selaku host pada sore hari ini, mohon maaf lahir batin. Jika ada salah-salah kata, yang baiknya diambil, yang kurang baiknya dijadikan pelajaran. Jadi baik teman-teman, cukup sekian jumpa kita pada sore hari ini, jumpa ilmu kita pada sore hari ini. Jadikan ilmu yang telah disampaikan Pak Aris tadi itu dipraktekkan, dijalankan sehingga terjadi percepatan dalam menjalankan bisnis ini. Baik teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.